Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang tahap-tahap proses sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana atau unsur sistem peradilan pidana yang terdiri dari lembaga atau institusi, aparatur dari lembaga-lembaga yang berwenang adalah lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Prosedur dan tata cara peradilan pidana itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap di kepolisian, tahap pemeriksaan di kejaksaan, dan tahap pemeriksaan perkara oleh hakim pengadilan. Sistematika tahap proses peradilan menurut Herbert L. Vicker, yang pertama adalah periode sejak penangkapan setelah ada tuduhan melakukan kejahatan. Yang kedua, periode tuduhan melakukan kejahatan setelah penentuan kesalahan. Yang ketiga, pemeriksaan kembali dan perbaikan atas kekeliruan yang terjadi selama periode terdahulu. Ini adalah merupakan sistematika atau tahapan-tahapan proses peradilan menurut Herbert L. Vicker. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan di kepolisian tentang penyelidikan. Ini diatur di dalam pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini. Awal proses penyelidikan yang pertama adalah ditentukan adanya tindakan pidana yang dilakukan, barulah berlanjut pada proses penyidikan. Tindakan penyelidikan dilakukan oleh polisi terhadap adanya dugaan terjadi suatu tindakan pidana. Penyidikan berdasarkan pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan siapa tersangkanya. Proses pengumpulan bukti-bukti merupakan wewenang penyidik melakukan upaya paksa bersifat kasuistis. Tindakan penyidik Dewey Midland merupakan tindakan misalkan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tata cara atau prosedur tindak pidana penyidikan. Bab 1 mengenai ketentuan umum. Bab 4 penyidikan dan penuntutan umum. Bab 5 penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemeriksaan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Bab 6 mengenai tersangka dan terdakwa. Bab 7 terkait dengan bantuan hukum. Bab 8 mengenai berita acara. Bab 9 terkait dengan sumpah atau janji. Bab 14 mengenai penyidikan. Penangkapan menurut pasal 1 butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu, kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan atau peradilan dalam serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Perumusan dimaksud penangkapan sementara waktu adalah penangkapan secara fisik atau physical custody. Penangkapan merupakan seseorang di bawah pengawasan tertentu dan di tempat yang telah ditentukan. Penahanan tersangka atau terdakwa tingkat pemeriksaan kepentingannya adalah untuk kepentingan penyidik.
Yang kedua untuk kepentingan penuntutan, yang ketiga untuk kepentingan pemeriksaan di muka pengadilan negeri, tingkat banding dan tingkat kasasi. Matrik tenggang waktu penahanan. Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan adanya tenggang waktu lamanya penahanan pada setiap tingkat pemeriksaan dan dapat dimintakan perpanjangan sampai tingkat kasasi. Dalam hal ini, jangka waktu diperkenankan adalah 400 hari. Untuk lebih jelasnya, lihat di dalam tabel tersebut. Penggeledahan dalam pasal 1/18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau penggeledahan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa untuk disita. Penyitaan menurut pasal 1/16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Perumusan penyitaan adalah: yang pertama, dilakukan bersamaan dengan penggeledahan. Yang kedua, penyitaan berarti penguasaan guna kepentingan penyidikan. Dalam praktek sering terjadi penyitaan atas benda tak bergerak, misalkan rumah, yang masih dihuni oleh keluarga atau orang lain. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan benda sitaan dilarang dipergunakan. Berakhirnya tugas polisi dalam penyidikan. Pada dasarnya, penyidikan telah dianggap selesai apabila berkas perkara yang diserahkan penyidik kepada penuntut umum telah diterima dan dinyatakan lengkap atau P21 setelah tenggang waktu 14 hari dari penyerahan. Ini diatur di dalam pasal 110 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tahap pemeriksaan di kejaksaan. Pra penuntutan diatur di dalam pasal 110 ayat 2 dan ayat 3. JIS pasal 138 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pra penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik, dan penyidik harus melengkapi serta menyempurnakan hasil penyelidikan tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan dakwaan dan penuntutan? Pasal 1/7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri berwenang menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di muka pengadilan. Berdasarkan rumusan dakwaan atau penuntutan. Rumusannya adalah bahwa penuntutan intinya adalah pelimpahan perkara ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus. Pemeriksaan perkara oleh hakim dilakukan karena ada dakwaan dari penuntut umum atau jaksa penuntut umum atau CPU terhadap seseorang yang melakukan tindakan pidana. Karena itu, hakim memutus perkara tidak boleh melebihi apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Surat dakwaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa pelimpahan perkara ke pengadilan harus disertai surat dakwaan. Pasal 140 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang telah dianggap lengkap memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan.
Penghentian penuntutan pasal 145 ayat 2 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penghentian penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dengan pertimbangan karena bukti-bukti tidak cukup atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Dalam hal demikian, ini tidak berarti penghentian mengakibatkan bebasnya seseorang dari tuntutan hukum, melainkan penghentian tersebut bersifat sementara. Jika telah ditemukan bukti-bukti baru, maka perkara tersebut dilanjutkan. Jadi, menghentikan penuntutan bukan berarti meniadakan atau mengenyampingkan perkara. Pelimpahan perkara oleh kejaksaan ke pengadilan. Pelimpahan perkara oleh penuntut umum ke pengadilan disertai dengan surat dakwaan. Pemeriksaan di sidang pengadilan didasarkan pada dakwaan tersebut. Pasal 143 ayat 2 huruf A dan B menyatakan, surat dakwaan memuat nama, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Dakwaan memuat tentang uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan. Pemeriksaan perkara oleh hakim di pengadilan. Pra-peradilan pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Macam-macam pemeriksaan di persidangan. Acara pemeriksaan biasa diatur di dalam pasal 152 sampai dengan 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Acara pemeriksaan singkat dalam pasal 203 sampai dengan 204 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Acara pemeriksaan cepat pasal 205 sampai 210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keputusan pengadilan menurut pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terima kasih, mudah-mudahan materi ini bermanfaat.